khususan murabbi kita Habib Ali As-Saghar rahimahullah. Yang mulia orang tua kita Mbah Yai Sugiman selaku sesepuh dan takmir Langgar Nurul Iman, seluruh jamaah Majelis Rasulullah wilayah Tenggarong Seberang, jamaah salawat Majelis Taklim Al-Falah, Ar-Rusuh, dan semua jamaah yang tergabung termasuk jamaah Ratibul Haddah. Singkatnya Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama berbahagia dan sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur biqauli alhamdulillah, malam hari yang berbahagia ini terasa keberkahan, kesejukan dan keindahan manakala kita menyebut, memuja, memuji, bersolawat kepada kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas beliau-beliau hamba Allah yang selalu memuji, bersolawat kepada Nabi, insyaallah di hari kiamat kelak akan pertama kali dipanggil oleh Rasulullah untuk mendapatkan syafaatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Seorang ulama pernah bersyair memuji kemuliaan beliau. Fansub ila dhatihi ma syi'ta min 'idhami wansub ila khalqihi ma syi'ta min karami fa inna fadla Muhammadin wa laysa lahu fa yu'ribu natikun وليس له حد فيعرب ناطق بفمي. Fansub ila dzatihi, sebut saja tentang zat penciptaan nabimu, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma syi'ta min izami, tidak ada tanding, tidak ada banding, sungguh akan engkau temukan kemuliaan yang luar biasa agungnya. Alam semesta, jagat raya, langit, bumi, lautan, bintang, gunung, jangankan manusia, dari makhluk yang makro yang paling terbesar sampai makhluk yang mikro, termasuk yang tidak berwujud, namanya mikroorganisme, itu diciptakan oleh Allah ada karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada. Sumpah Allah dalam hadis kursi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, demi keagunganku, jikalau sekiranya tidak karena engkau, tidak sekiranya karena engkau, hai Muhammad, akan aku ciptakan ma khalaqtul aflak, aku tidak akan pernah menciptakan alam semesta dan jagat raya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bayangkan alam semesta beserta isinya ini, planet, bumi dan galaksi tidak akan ada, bahkan surga tidak akan diciptakan, neraka tidak akan diciptakan, itu dengan asbab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur malam hari ini dihadirkan oleh Allah untuk memuji kekasihnya, memuji Rasulnya, memuji pemberi syafaat kita di hari kiamat.
di sebuah langgar yang sangat megah. Alhamdulillah. Ini namanya langgar Nurul Iman. Karena salah seorang pendiri peletak dasar pertamanya adalah Mbah Giman. Nah, ini beliaunya. Alhamdulillah saya diminta tolong diberikan langgar namanya. Alhamdulillah karena ada man-mannya maka saya beri nama Nurul Iman. Alhamdulillah. Itu sejarahnya kurang lebih 10 tahun yang lalu. 2009 okay. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, Habib. Dulu tidak ada yang menyangka, tidak ada yang mengira akan ada langgar di sini. Alhamdulillah dengan asbab langgar ini ada, jamaah beramal jariah banyak sudah lahir, para orang-orang yang melantunkan Al-Quran, anak-anak TK, TPA dan sebagainya, luar biasa. Semoga beliau dipanjangkan umurnya Allah. Beliau juga ini peletak termasuk sesepuh langgar mujahidin. Sebelah utara nih Habib Ali. Insyaallah nanti kapan kita juga mengadakan salawatan di sana. Bila perlu semua langgar yang ada di L2 ini kita akan masuki. Di Karangtunggal juga siap-siap. Supaya kita tidak ada jarak L2, L3 dan seterusnya. Kita berkeliling untuk mensuarakan kecintaan kita kepada Habibuna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Jadi langgar Nurul Iman, cahaya iman. Jadi iman inilah yang luar biasa, intan yang paling berharga yang kita punya. Andai kata seseorang belum mau taat melaksanakan agama, contoh sholat belum tertib, puasa masih bolong-bolong, amal soleh masih ala kadarnya, dosa terus yang ditumpuk, tapi masih memiliki iman, masih memiliki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hatinya, wajabat lahul jannah, pasti akan masuk surga, pasti masuk surga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tiap Jumat ayat ini dibaca terus. Jangan engkau mati, jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan iman. Jadi selama iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak ditukar dengan agama apapun, wajabat lahul jannah, pasti hamba Allah itu akan masuk surga. Cuma jangan ditanya masuknya kapan, kan begitu. Ada yang masuk surga duluan, namanya as-sabiqunal awwalun. Ada yang masuk surga tanpa dihisab, yang dipimpin langsung oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menyusul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanpa diproses. Min ghairi hisab, tanpa dihisab, tanpa dihitung, karena sudah pasti dijamin masuk surga. Itu 70.000 saja jumlahnya. Yang dipimpin langsung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masing-masing 70.000 ini memberi syafaat kepada 70.000 lagi. Itulah yang berhak masuk surga, as-sabiqunal awwalun, tanpa dihisab, tanpa diproses. Baru wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, lalu diajak masuk surga berkelompok-kelompok. Nah, dek yang terakhir, urutan yang terakhir, yang paling finish, itulah yang hanya meninggal dunia dengan membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, inilah cikal bakal sejarahnya langgar Nurul Iman ini. Mudah-mudahan cahaya iman akan menyebar ke seluruh
wilayah yang ada di sekitar Langgar khususnya. Amin Allahumma amin. Dan bahkan ke seluruh dunia. Amin Allahumma. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, tentunya kita tidak cukup bangga hanya dengan menyandang predikat mukmin. Tidak cukup bangga hanya menyandang predikat muslim. Kita tidak cukup bangga hanya berKTP-kan Islam. Kita tidak cukup bangga hanya dengan memiliki casing-casing muslim, kopiahan, baju takwa, sarungan atau gamisan, sorbanan, solawatan. Namun kita tidak membuktikan dengan amaliyah beramal soleh dan mencontoh iktidak kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang penting. Iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana salatnya Nabi, bagaimana puasanya Nabi, bagaimana Nabi dalam bersosial, bagaimana Nabi dalam rumah tangga, bagaimana Nabi sebagai seorang pemimpin, bagaimana Nabi seorang pebisnis, bagaimana Nabi sebagai seorang teman, bagaimana Nabi sebagai seorang yatim, bagaimana Nabi sebagai seorang pemuda. Semua sisi adalah uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Inilah tugas kita sekarang, keliling kemana-mana, melantunkan salawat Nabi, mendandangkan Nabi. Mudah-mudahan afwah dan barokah serta akhlak keluhuran Nabi akan menyejukkan hati dan akan menjadi warna hidup kita. Amin Allahumma amin. Nah, itulah makna kita bersolawat kepada Nabi. Tidak hanya cinta melantunkan solawatnya saja, mudah-mudahan menyejukkan hati, menenteramkan jiwa, dan lalu biasnya dalam bentuk amaliyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah junjungan kita yang kita selalu puja-puji, kemuliaannya tidak akan habis tadi. Fayu'ribu anhu natikun bibani. Bayangkan kitab sebesar ini saja, satu Simtud Duror ini memuat ribuan qasaid atau ribuan nasyid yang melantunkan memuji baginda Nabi. Ini baru satu. Belum dalam Al-Barzanji, belum dalam kitab yang lain, kitab maulid-maulid yang lain yang luar biasa. Itu menunjukkan keagungan baginda Nabi yang bila haddin, yang tidak ada tepi dan tidak ada batas, tidak ada akhirnya. Bayangkan akhi fillah, Rasulullah itu satu-satunya Nabi yang disandingkan namanya dengan nama Allah. Orang masuk Islam tidak menyebut nama Nabi, tertolak Islamnya. Bayangkan akhi, masuk Islam, Islam jaminan selamat dunia wal akhirah, gara-gara tidak menyebut Nabi, tertolak Islamnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Andai kata syahadat Rasul saja, syahadat tauhid saja yang sudah disebut, sebenarnya sudah bertauhid dia, mengesahkan Allah, tapi tidak disebut nama baginda Nabi, tertolak Islam. Sungguh luar biasa. Makanya satu-satunya Nabi di antara Nabi dan Rasul yang pernah diutus, yang langsung dan berhak disandingkan namanya dengan nama Allah, hanya baginda Nabi. Yang kedua, walillahi asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang indah. Walillahi tis'atun wa tis'una asman, Allah memiliki 99 nama. Hanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam enggak punya. Nabi Adam paling diberi gelar Safiyullah. Maka antum kalau baca dalam batin yang lain, la ilaha illallah Adamu Safiyullah, Idris, kemudian Musa Kalimullah, Ibrahim Khalilullah, kemudian Isa Ruhullah. Mereka punya satu nama saja, satu panggilan saja. Tapi baginda Nabi memiliki 99 nama, sebagaimana Allah punya 99 nama. Makanya itu yang ditulis di Masjid Nabawi, di pengimaman Masjid Nabawi sampai mengelilingi masjid.
nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang kita baca sebut tadi dalam salawat tadi. Maka kalau kita berselawat salatullah salamullah ala Toha, Toha itu salah satu nama baginda Nabi. Keistimewaan ketiga, salat wajib. Salat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada rukun qauli sudah kita baca, rukun fi'li sudah kita laksanakan, kita kerjakan. Tapi tertinggal menyebut nama Nabi, tertolak salat kita, gak akan diterima oleh Allah gara-gara kata Muhammad tidak disebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu. Bayangkan subuh 2 rakaat dari takbir sampai tahiyat kita baca, tertinggal satu kata Muhammad saja yang tertinggal, tertolak salat kita. Khutbah Jumat, salat Jumat wajib difardukan oleh Allah, fardu ain, surah Al-Jumu'ah ayat 9. Tidak ada uzur seorang mukmin meninggalkan salat Jumat tanpa uzur. Kutiba minal munafikin, hampir jatuh kepada kemunafikan dan kekufuran gara-gara tidak Jumat. Tapi salat Jumat ada khutbah, salah satu syarat sahnya khutbah itu menyebut baginda Nabi, tidak disebut Nabi Muhammad di situ disebut, tertolak khutbah itu atau asma'nya Nabi. Makanya ini akhi, kalau antum khutbah di perusahaan yang kena ke jadwal, jangan lupa ketika berselawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Rasulillah, boleh dengan nama-nama yang 99 tadi. Antum jangan ikuti khutbah-khutbah yang dicetak sekarang, itu berselawatnya enggak pakai menyebut nama Nabi. Para ulama mengatakan wala yasihhu dhamir 'alal mu'tamad, tidak sah khutbah itu kalau tidak menyebut asma baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan diikuti. Di khutbah itu kadang sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi, antum jangan ikut. Meskipun tertulis begitu, sebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mohon maaf, ada satu kemuliaan yang luar biasa. Para ulama salafus saleh kita pasti itu ada hikmah di balik penyebutan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sekali-kali antum tidak menyebut. Alhamdulillah, ana seumur-umur berkhutbah tidak pernah saya mengganti nama baginda Nabi dengan nama selain Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun boleh ala Rasulillah, ala Mustafa, ala hadian Nabi boleh, ala Rasulillah boleh, Allahumma sholli ala Yasin boleh. Tapi saya lebih indah menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Inilah kemuliaannya Rasulullah SAW itu. Disandingkan penyebutannya dengan Allah, sholat tidak diterima kalau tidak menyebut baginda Nabi. Khutbah dan Jumat, sholat Jumat tertolak, wajib diulang apabila tertinggal Rasulullah. Doa, mohon maaf, kenapa kita berdoa dengan menyebut salawat kepada Nabi? Ternyata salawat adalah doa yang paling mustajabah, doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah, langsung tembus ke langit kalau salawat itu. Makanya akhi, kalau waktu Jumat, ketika khotib duduk di antara dua khutbah, muraqi atau muazzin yang biasa azan atau yang bilalnya muraqi itu membaca salawat Nabi, maka sunnah kita mengamini Allahumma sholli ala Muhammad, amin. Begitu kalau waktu khutbah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amin. Bukan kita berselawat pada situ, amin. Sebab apa? Karena salawat pada situ juga berstatus sebagai doa. Andaikan doa yang dibaca dari awal kita duduk sampai akhir nanti, maka akan diharapkan insya Allah akan dibawa naik semua oleh Allah, oleh malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala, berkat kemuliaan baginda Nabi. Sallu ala Muhammad.
Doa tertolak kalau tidak ada salawat kepada Nabi. Makanya sebelum kita berdoa, ta'adduban ilallah, beradab dulu kepada Allah. Puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baru kita utarakan proposal kita. Setelah kita mengutarakan maksud dan tujuan kita kepada Allah, tutup kembali dengan bersolawat kepada Nabi dan walhamdulillahirabbil alamin. Kullu du'ain, tiap-tiap doa, ma baina fihi salatun ala nabi, yang diapit oleh salawat kepada Nabi, awal dibuka dengan salawat, akhirnya ditutup dengan salawat, la fa inna du'ahu yustajabulah, semua doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaallah doa itu tidak ada yang tertolak apabila salawat itu disandingkan dengan proposal permohonan kita kepada Allah. Inilah kemuliaan yang luar biasa yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita alhamdulillah bersyukurlah kepada Allah diberi kesempatan untuk menanamkan mahabbah, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengharapkan syafaatnya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, mahabbah kepadaku, kana ma'i fil jannah, akan menjadi rombonganku masuk surga bersama aku. Amin Allahumma. Nah, inilah mahabbah kita tunjukkan dengan berselawat kepada Nabi, melantunkan kerinduan, kemudian kita iktidak bagaimana ibadah beliau, bagaimana tindak tanduk beliau, bagaimana perihal dan segala yang menyangkut tentang diri beliau. Mudah-mudahan ini akan melekat dalam diri kita, menjadi asbab kita mahabbah, dan insyaallah menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Nah, akhi fillah, mudah-mudahan ngaji kita malam hari ini senantiasa mendapatkan naungan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insyaallah kegiatan ini akan kita lanjutkan dari musola ke musola, masjid ke masjid, mensuarakan syiar mahabbah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tepat sekali majelis kita ini dinamakan Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kita menghadirkan Rasulullah di sini, hadir. Baik yakzatan wa manaman. Mudah-mudahan kita berkeyakinan majelis kita ini, andipun tidak dihadiri Rasulullah secara langsung, mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita niatkan, apa yang kita ucap langsung dihadapkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.